Salam, ketemu lagi dengan Sahabat. Kali ini kita akan melanjutkan materi sejarah Indonesia kelas 10, di mana materi kita kali ini yaitu kita akan membahas asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, ini akan kita kaji sesuai dengan teori-teori yang muncul ya. Nah, oke, langsung saja. Tapi sebelumnya, apa saja yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini? Coba diperhatikan. Nah, jadi nanti di sini setelah pembelajaran ini anak-anak kami diharapkan mampu menganalisis yang namanya asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia menurut para pakar atau para ahli yang melakukan penelitian ya, secara ilmiah tentunya. Nah, baik anak-anak kami sekalian, tetap fokus. Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Nah, kita masuk di sini nanti ada 4 teori yang saya akan jelaskan. Yang pertama kita akan lihat nanti teori Yunan ya. Nah, bahwa nanti nenek moyang kita itu dikatakan berasal dari Yunan, Cina bagian selatan ya. Nah, kemudian yang kedua kita akan membahas teori daripada Nusantara. Selanjutnya teori out of Taiwan, dan yang terakhir kita akan melihat nanti teori out of Afrika ya. Jadi ada 4 yang kita bahas kali ini. Baik, kita ikuti satu persatu. Nah, kita bahas mengenai teori Yunan. Nah, menurut teori Yunan, bahwa nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari daerah Yunan Cina ya. Nah, teori ini didukung oleh yang pertama ada Muhammad Ali. Nah, Muhammad Ali mengatakan bahwa nenek moyang kita itu berasal dari Mongol akibat terdesak oleh bangsa yang lebih kuat pada saat itu ya, sehingga mereka melakukan migrasi atau perpindahan menuju daerah selatan atau ke bawah ya. Nah, yang akhirnya nanti sampai di Nusantara kita, yaitu Indonesia. Nah, kemudian teori ini juga didukung oleh Hakern. Dia mengatakan bahwa berasal dari daerah Champa juga atau Koin, Cina, dengan dasar persamaan bahasa pada binatang dan juga alat perang. Maksudnya ada persamaan bahasa yang ditemukan antara binatang yang ada di Nusantara kita dengan yang ada di daerah Champa begitu ya. Nah, selanjutnya juga Hagendren juga mengatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari Cina juga ya, dari Yunan, dengan dasar penelitiannya dengan ditemukannya artefak yang memiliki persamaan atau identik ya dengan yang ada di Nusantara kita. Misalnya nanti ada Kapak Tua ya. Nah, itu menurut daripada Hagendren. Oke, kita kaji secara luas lagi. Menurut teori Yunan ini nanti, bahwa migrasi penduduk dari Yunan itu menuju Nusantara ini, itu mereka simpulkan, para peneliti tadi menyimpulkan mereka datang nanti dengan 3 gelombang ya. Nah, kita bahas satu persatu nanti. Gelombang yang pertama itu disebut dengan orang Negrito. Nah, orang inilah yang pertama sekali diperkirakan menuju sampai di Nusantara kita ya. Nah, itu sekitar tahun 1000 sebelum Masehi. Nah, mereka ini banyak pada umumnya mendiami Papua ya, dan juga Siak atau suku Sakela ya. Nah, di Riau. Nah, kemudian yang gelombang kedua itu masuklah yang disebut dengan Proto Melayu. Kalau dikatakan Proto Melayu berarti Melayu tua ya. Nah, ini diperkirakan masuk sekitar tahun 2500 sampai dengan 1500 sebelum Masehi. Nah, adapun suku-suku yang diperkirakan sebagai keturunan dari mereka ini adalah ada bangsa Toraja ya, suku Dayak, Kubu, Sasak, Nias, Rejang, dan juga Batak begitu. Nah, kemudian gelombang yang terakhir yang datang itu sekitar tahun 1500 sebelum Masehi sampai dengan 500 sebelum Masehi. Nah, mereka ini disebut dengan istilah Deutero Melayu atau Melayu Muda. Nah, mereka inilah yang disebut atau diperkirakan Minangkabau, Aceh, Sunda, Jawa, Melayu, Betawi, Makassar atau Manado ya. Nah, oke, kita lanjut, kita bahas lebih detail lagi. Gelombang pertama tadi kita bahas dulu, ini dia. Kemudian kita lihat ciri fisik mereka itu berkulit hitam. Nah, inilah orang Negrito yang datang gelombang pertama. Kemudian rambut hitam keriting, bibir tebal, badan tegap, dan hidung besar ya. Nah, kemudian mereka ini orang Negrito ini, ras Negroid ini, mereka hidup dengan cara menangkap ikan di rawa-rawa dan sepanjang pantai ya, menggunakan perahu. Nah, mereka belum mengenal yang namanya bercocok tanam begitu ya.
Kemudian gelombang yang kedua itu adalah Proto Melayu ya. Nah, seperti ini dia. Ciri fisiknya kulit sawo matang, rambut hitam lurus, badan tinggi dan ramping. Bentuk mulut dan hidung itu sedang ya. Nah, kemudian cara mereka hidup itu sudah bercocok tanam ya. Nah, dan juga sudah membuat gerabah dan juga perhiasan. Nah, Proto Melayu ini juga memiliki kapak ya, kapak persegi dan kapak lonjong yang sering kita sebut dengan kebudayaan Neolitikum ya nak ya. Nah, kita lanjut, kita masuk yang ketiga. Nah, seperti apa ciri fisiknya? Ini dia, sama seperti Deutero Melayu tadi ya. Nah, kemudian cara hidup mereka. Nah, jadi bedanya Deutero dengan Proto ini, kalau Proto tadi identik dengan pertanian ya. Nah, kalau Deutero ini identik nanti dengan nelayan, hidup di tepi pantai begitu saja ya. Oke, nah mereka ini nanti kebudayaannya sering disebut lah itu dengan istilah kebudayaan Dongson ya nak ya. Nah, karena mereka ini nanti peralatan mereka sudah lebih canggih, mereka sudah membawa yang namanya logam ya. Nah, kita lanjut. Kita lihat dulu bagaimana jalur daripada kedatangan bangsa Proto dan Deutero Melayu. Ini cukup penting anak sekalian. Di sini saya sudah buat peta kita ya. Nah, seperti apa nanti proses kedatangan daripada nenek moyang kita Proto Melayu dan Deutero Melayu menurut teori Yunan ya. Nah, yang pertama kita lihat dulu Proto Melayu ya. Nah, jadi Proto Melayu ini itu datang nanti melalui dua jalur ya. Nah, ya. Itu perlu kalian ingat, melalui dua jalur, yaitu jalur barat dan jalur timur. Ingat, jadi Proto Melayu ya atau Melayu dua itu datang melalui dua jalur, yaitu jalur barat dan jalur timur. Nah, kita bahas satu persatu, coba perhatikan jalurnya. Kita lihat dulu kedatangan Proto Melayu melalui jalur barat. Nah, diperhatikan ini, dia datang dari daerah Yunan, saya ulangi, dia datang dari daerah Yunan, turun ke Malaya, masuk ke Pulau Sumatera bagian barat ya, baru menyebar ke Kalimantan dan menyeberang ke Pulau Jawa begitu ya. Nah, jadi mereka ini nanti membawa kapak persegi. Jadi ingat, ini pernah ditanya di soal SBMPTN bahwa Proto Melayu yang datang melalui jalur barat itu membawa yang namanya kebudayaan kapak persegi ya. Nah, kemudian kita masuk jalur timur. Nah, jalur timur dia berasal dari Yunan, kemudian masuk dulu ke Taiwan atau Formosa. Dari situ nanti dari Taiwan masuk ke Filipina, dari Filipina turun ke bawah, yaitu Indonesia bagian timur, ada Sulawesi, kemudian menyebar ke Kalimantan dan juga menyebar sampai ke Maluku dan juga nanti Irian ya. Nah, kemudian mereka ini membawa yang namanya kapak lonjong ya. Nah, jadi itu perbedaannya. Proto Melayu yang datang dari barat tadi membawa kapak persegi, tapi yang datang melalui jalur timur dia membawa yang namanya kapak lonjong ya. Nah, begitu anak sekalian. Sekarang kita masuk Deutero Melayu ya. Nah, perhatikan ini garis merah nanti. Deutero Melayu ini datang dari Yunan ya. Kemudian masuk Malaya, masuk Pulau Sumatera, menyebar ke Kalimantan dan menyebar ke Pulau Jawa dan juga menyeberang ke Bali dan selanjutnya. Nah, ya. Kemudian Deutero Melayu ini tadi saya katakan mereka sudah lebih canggih. Di sini nanti mereka sudah membawa yang namanya peralatan dari logam ya. Misalnya ini dia ada gerabah ya. Nah, oke, ada jantrasa, ada moko. Nah, itu contoh daripada logam yang mereka bawa. Mereka jauh lebih canggih ya. Nah, oke, saya rasa itu dia jalur kedatangan Proto Melayu dan juga Deutero Melayu. Mudah-mudahan anak-anak kami sudah paham ya. Nah, kita masuk teori yang selanjutnya. Kita baru membahas yang namanya teori Yunan. Nah, sekarang kita masuk teori yang kedua, yaitu teori Nusantara ya. Nah, yang ini kita hapus dulu ya. Nah, oke. Kita masuk teori Nusantara. Menurut teori Nusantara ini nanti bahwa nenek moyang kita itu tidak berasal dari mana-mana, melainkan itu berasal ya dari Indonesia sendiri ya. Nah, ini dijelaskan oleh Muhammad Yamin ya. Nah, juga didukung oleh Goris Krat dan J. Crawford ya. Nah, bagaimana dasarnya? Bangsa Indonesia itu berasal dari daerah Indonesia sendiri. Bahkan menurut perkiraan mereka, bangsa yang ada di luar Indonesia atau di Asia itu sebagian besar berasal dari Indonesia. Mengapa mereka mengatakan seperti itu? Tentu mereka berangkat dari dasar ini. Nah, yang pertama, bahwa bangsa Melayu itu sudah memiliki
peradaban yang cukup tinggi. Yang kedua, bahwa bahasa yang sama itu hanyalah kebetulan saja begitu ya. Nah, jadi selain itu nanti teori Muhammad Yamin ini mengatakan dasarnya itu yang paling kuat sebenarnya, yang paling saya terima adalah karena penemuan fosil manusia purba itu paling banyak ditemukan di daerah Nusantara kita atau Indonesia dibanding dengan daerah-daerah yang lain. Itu dasarnya ya. Nah, itu teori Nusantara, oke? Nah, dua sudah kita bahas, sekarang kita bahas yang ketiga, kita hapus dulu ya. Kita masuk teori out of Taiwan ya. Nah, bahwa mereka mengatakan ini diteliti oleh Harry Truman Simanjuntak. Nah, dia mengatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Taiwan. Ada apa dasarnya? Seluruh bahasa suku yang ada di Nusantara kita itu pada umumnya memiliki satu rumpun atau induk bahasa, yaitu Austronesia, yang mana bahasa Austronesia ini disebut dengan atau berasal dari Formosa ataupun Taiwan begitu ya. Nah, itu dasar daripada Harry Truman mengatakan bahwa nenek moyang kita berasal dari Taiwan. Nah, selanjutnya kita masuk teori yang terakhir, yaitu teori out of Africa ya. Nah, teori out of Africa ini nanti mengatakan bahwa nenek moyang kita itu berasal dari Afrika. Nah, adapun dasar penelitian mereka yaitu dengan dilakukannya dengan cara ilmu genetika ya. Nah, melalui penelitian DNA mitokondria gen perempuan dan juga gen laki-laki ya. Nah, itu dasar mereka mengatakan bahwa nenek moyang kita itu berasal dari Afrika. Nah, saya rasa itu saja anak sekalian. Materi kita kali ini pada intinya adalah menganalisis asal usul nenek moyang kita itu berasal dari mana. Ada 4 teori tadi. Yang pertama adalah ada teori Yunan. Kemudian teori Yunan itu kan menjabarkan ada 3 gelombang ya, ada Negrito, ada Proto Melayu, dan Deutero Melayu. Kemudian teori Nusantara dan teori of Taiwan, dan yang terakhir teori of Afrika. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian sudah memahami materi ini. Kita akan ketemu lagi di video saya selanjutnya. Kita akan membahas materi tentang corak kehidupan manusia praaksara di Nusantara kita. Sampai ketemu di materi saya selanjutnya. Tetap diikuti channel ini, saya akan memberikan yang terbaik ya. Salam dari Salapen.